Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Halo teman-teman semuanya. Saya Nabila Syarwa Zahra selaku moderator dari kelompok Al-Qasru wa Anwa'ah akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nah, kelompok kami terdiri dari Lisda Ardianti Burustepu, ada Muhammad Aslam, yang ketiga ada Muhammad Ilham Prawildana, yang keempat ada Mutiara Permatahati Burusnaga, yang kelima ada saya Nabila Syarwa Zahra, yang keenam ada Nur Wahid, yang ketujuh ada Padia Ananda Rizky, yang kedelapan adalah Rizka Auria Firdianti, dan yang kesembilan ada Umaymah Balkis. Kita masuki materi yang pertama, yaitu Al-Qasru. Pengertian Al-Qasru adalah Al-Qasru wa takhsis amri bi akhara bil tariqin majsus, yaitu pengkhususan suatu perkara pada perkara lain dengan cara yang khusus. Nah, qasar ini sendiri secara bahasa yaitu pemfokusan atau penegasan pada bagian kalimat tertentu. Macam-macam cara qasar atau yang bisa disebut turukul qasri. Ada 3. Yang pertama at-taqdim yang artinya penempatan di awal kalimat. Yang kedua ada dhamir al-fasli yang artinya menggunakan dhamir munfasil, dan yang ketiga ada adawatul qasri yang artinya menggunakan adat qasar. Al-qasar bin takdim, yaitu membentuk qasar dengan menempatkan di awal kalimat. Contohnya, al-aslu. Contoh kalimat aslinya adalah al-amru lillahi. Dan ketika kalimat ini ingin dikhususkan, maka harus ada yang ditempatkan di awal atau disebut takdim. Dan ketika ditempatkan di awal menjadi lillahi amru. Contoh selanjutnya, kalimat aslinya adalah wal masir ilaihi. Dan ketika ingin kalimat ilaihi menjadi qasar, maka kalimat ilaihi harus ditempatkan di depan. Maka kalimatnya menjadi wa ilaihi masir yang artinya dan kepadanya lah tempat kembali. Contoh selanjutnya, kalimat aslinya adalah na'buduka. Ketika kalimat ini mau dijadikan takdim, maka harus dikedepankan. Maka kalimat na'buduka menjadi iyyaka na'budu, yang artinya menjadi kepadamulah kami menyembah. Contoh selanjutnya, kalimatnya adalah tawakalnya Allah. Ketika takdim ditempatkan di awal kalimat, akan menjadi alallahi tawakalna. Hanya kepada Allah lah tawakal, kami bertawakal. Yang menjadi catatan di sini, dalam penerjemahan dapat digunakan partikel atau lah atau kata penegasan seperti hanya. Selanjutnya kita lihat contoh dalam Al-Quran. Contoh yang pertama yaitu walillahi mulkus samawati wal ardi wa ilallahil masir. Kata yang menjadi penegasan atau pengkhususan dalam kalimat tersebut terletak di awal kalimat, yaitu pada kata walillahi dan pada kata wa ilallahi. Kemudian contoh yang kedua yaitu lakum dinukum waliyadin. Dan kata yang menjadi penegasan dan pengkhususan dalam kalimat ini yaitu terdapat pada kata lakum dan terdapat pada kata waliya. Sebagai catatan, jika qasar menggunakan takdim, maka pemfokusan atau pengkhususan terletak pada kata di awal kalimat. Cara yang kedua yaitu al-qasru bi dhamiril fasl, yaitu pemfokusan dengan menggunakan dhamir munfasil. Di sini dapat kita lihat terdapat 2 contoh, yaitu contoh yang pertama Zaidun huwa al-qaim, dan contoh yang kedua yaitu ulaika humul
muflihun. Di sini dapat kita lihat bahwa domirnya yaitu huwa dan hum. Fungsi domir ini yaitu sebagai penegas dari kata yang terdapat pada contoh. Sebagai catatan, domir fasal digunakan untuk pemfokusan makna kepada mubtada sehingga mukhatab tidak menduga bahwa khobar adalah na'at atau musyar ilaih. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Al-qasar bil adawat. Al-qasar bil adawat menggunakan alat qasar. Nah, alat qasar ini ada 3. Yang pertama yaitu innama. Kemudian yang kedua yaitu an-nafyu wal istisna. Kemudian yang ketiga yaitu al-aqab. Inilah alat qasar yang digunakan untuk memfokuskan suatu kalimat. Contoh adatul innama yang pertama adalah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Dan contoh yang kedua adalah wala taqulu thalathatun intahu khairal lakum innamallahu ilahu wahid. Dengan catatan, jika qasar menggunakan innama, maka pemfokusan terletak pada kata di akhir kalimat. Seperti contoh pertama terletak pada kata ulama, dan contoh yang kedua pemfokusannya terletak pada kata wahid. Dan contoh adatul qasar yang kedua adalah an-nafyu. An-nafyu bisa berupa la, ma, in, wal istithna illa atau kata pengecualian. Seperti contoh yang pertama adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Contoh yang kedua adalah wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Dan contoh yang ketiga adalah in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Dengan catatan, jika qasar menggunakan an-nafyu wal istithna, maka pemfokusan terletak pada kata setelah illah. Seperti contoh yang pertama, pemfokusannya terletak pada kata wus'aha. Dan contoh yang kedua, pemfokusannya terletak pada kata rasul. Contoh lafaz dari al, wal, dan til. Nomor 1, al-adri multakrihata al-takbihata. Nomor 2, al-mutadri sabi'atah bal mustakharita. Yang ketiga, al-ladri fa tabi'ah wal kitab mutakharri. Catatan: jika har menggunakan lataf dengan al, maka mefokuskan terletak pada kata sebelumnya. Yang kedua, jika menggunakan lataf dengan bal dan kal, maka menghapuskan terletak pada kata setelahnya. Qasar ini dibagi menjadi 2. Anwa'ul qasar, ada 2 macam qasar. Yang pertama, al-qasru al-hakiki, qasar yang sebenarnya, qasar yang hakiki. Yang kedua, al-qasru al-idhofi, yang artinya qasar yang tidak sebenarnya atau qasar yang hanya menjadi penyandaran. Adapun contoh dari qasar hakiki, la yurwi misra minal anhari, tidaklah Mesir itu disegarkan minal anhar daripada sungai, minal anir kecuali sungai Nil. Kata yang dipertegas dalam kalimat ini kata ilanillah atau sungai Nil.
maka Sungai Nil disebut khosrah hakiki. Yang kedua, innama rojiku Allahu. Sesungguhnya yang memberi rizki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjadi penegasan adalah kata yang berada di akhir, karena khosornya menggunakan innama. Adapun khosor idofi, contohnya yaitu la zawada ila aliya, atau yang artinya tidak ada orang yang dermawan, tidak ada orang yang pemurah. Illa aliyun, ini adalah khosor idofi. Kenapa? Karena yang dermawan bukan hanya Ali, bahwa ada selain Ali orang yang zawat, orang yang dermawan, maka Ali di sini disebut dengan khosor idofi. Yang kedua, innama Hasanun sujaun. Sesungguhnya Hasan adalah seorang yang berani. Ini adalah contoh dari Hasan idofi. Mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.